Selamat pagi, sahabat Femina. Selamat pagi, Bayangkari di seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia di tempat masing-masing. Terima kasih sudah hadir di layar Facebook page Femina Media. Saya Tenik Hartono dari Prana Media akan memandu Femina Live pada pagi hari ini. Kiprah Bayangkari seperti semua sudah ketahui sebagai organisasi istri pendamping anggota Kepolisian Republik Indonesia turut berupaya mengembangkan potensi anggotanya dalam kewirausahaan berskala UMKM, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Dan upaya-upaya ini telah berhasil menarik minat anggota Bayangkari yang tersebar di seluruh Indonesia. Berkat dukungan penuh dari pengurus pusat Bayangkari bersama pengurus daerah dan pengurus cabang, ada 700 UMKM Bayangkari yang membangun dan mengembangkan bisnisnya termasuk dalam peningkatan kapasitas produksi, meninggikan kualitas, dan kini dalam pemasaran digital. Bersama Femina, Bayangkari menjalin kemitraan dalam pengembangan potensi kewirausahaan dalam bentuk display toko virtual melalui Facebook Shop di laman Femina yang telah terjadi sejak bulan Agustus hingga November lalu dan telah menampilkan 300 toko yang dimiliki atau toko dan usaha yang dimiliki oleh Bayangkari di seluruh Indonesia. Dan ini adalah juga bentuk pembelajaran pada pemanfaatan media sosial sebagai salah satu bentuk pemasaran. Bersama dengan Bazar Online ini dilakukan juga serial webinar seperti yang kita lakukan pada hari ini yang menampilkan potensi kewirausahaan Bayangkari di berbagai daerah untuk saling belajar, saling menginspirasi, dan mana tahu terbuka peluang untuk saling berkolaborasi. Dari yang sudah kita bicarakan di minggu-minggu lalu, ternyata peluang-peluang itu terjadi. Dalam seri webinar Wanita Wirausaha Femina bersama Bayangkari pagi ini, selama ini kita telah menyimak bisnis Bayangkari di berbagai daerah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah. Dan pagi ini gilirannya Bayangkari Nusa Tenggara Barat. Kita akan berbincang bagaimana kiat wirausaha Bayangkari Nusa Tenggara Barat mengangkat kearifan lokal. Ini menarik sekali nih. Dengan kita berjumpa virtual dengan penggerak wirausaha UMKM di Nusa Tenggara Barat. Sudah hadir pagi ini tamu-tamu kita yang terhormat, Ibu Nindya Astuti Iqbal, Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat, pendamping Kapolda Nusa Tenggara Barat, Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Iqbal SIK MH. Kita akan simak nanti paparan Ibu Nindya mengenai pembinaan dan pengembangan kewirausahaan di Bayangkari NTB. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak Tani. Apa kabar? Sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Apalagi ketemu Mbak Tani makin sehat. Aduh, senang sekali. Ibu di sana bagaimana? Cuaca cerah atau hujan atau bagaimana nih? Di Jakarta kita hujan terus. Ya sama, akhir-akhir ini di Lombok memang sering hujan akhir-akhir ini. Kemarin sempat angin kencang loh Mbak. Gitu. Oh ya? Waduh, mudah-mudahan semua aman-aman dan sehat ya. Dan tidak menyurutkan semangat untuk terus berusaha. Insya Allah. Baik, bersama Ibu Nindya dan kita semua, kita akan menuju ke Ibu Roro Siti Artati Supian Hadi dari Kota Mataram, pemilik Roro of Lombok. Ini menarik sekali. Kerajinan tas tenun dan anyaman ketak khas Lombok. Nanti kita akan produk-produknya di layar. Ibu Roro telah memulai bisnis fashion dengan materi budaya lokal ini sejak Januari 2013. Keren-keren ya. Oke, nanti kita akan ngobrol. Apa kabar Bu Roro? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Gimana Mbak Teni? Baik, alhamdulillah sehat. Itu tas-tasnya itu menarik hati sekali itu, bikin pengen. Ya, ayo monggo Mbak. Oke, nanti kita jalan-jalan ke butiknya Bu Roro ya di dalam jumpa virtual kali ini. Oke, berikutnya adalah Ibu Sri Mila Hardiana Lalu Rahman atau akrab dipanggil Bu Ana. Ini memiliki bisnis UKM Ana Tenun Sukarara. Kerajinan tangan juga dan sek-sekan soket Sukarara dari Lombok Tengah yang sudah dimulai sejak tahun 2014.
Kita lihat produknya, kain-kainnya indah sekali ya, cantik sekali. Ini makin mempercantik perempuan Indonesia nih, nggak cuma di Lombok aja. Apa kabar Ibu Ana? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Oke, nanti kita akan berbincang ya Bu Ana ya. Ya. Oke, saya akan juga memberi salam hormat dan salam jumpa kepada Ibu Ketua Umum Pengurus Pusat Bayangkari, Ibu Fitri Idam Aziz, yang turut juga menonton pada pagi hari ini bersama Ibu Juliati Sigit, Ketua Seksi Ekonomi Pengurus Pusat Bayangkari. Ini dukungannya juga luar biasa, dan juga acara ini juga ditonton juga oleh Mbak Peti Fatima, Direktur Editorial dan pemimpin redaksi serta pemimpin komunitas Femina. Oke, saya akan juga menyapa ibu-ibu dan para sahabat Femina, ibu-ibu Bayangkari dari Blitar, dari Mentawai, Kalimantan Barat, Demak di Jawa Tengah, Muba di Sumatera Selatan, Kota Baru di Kalimantan, Jakarta tentunya, Bogor, Dumai di Riau, Malinau di Kalimantan Utara, Jambi, Bengkulu. Wah, ini banyak sekali yang sudah bergabung. Kalimantan Barat, juga dari Kuantan Hilir, kota-kota yang saya belum pernah dengar, tapi karena acara webinar dengan Bayangkari ini, jadi saya berkenalan dengan banyak teman-teman anggota Bayangkari di seluruh Indonesia. Baik, jangan lupa nanti ada sesi tanya jawab. Semua sahabat Femina dan wirausaha Bayangkari bisa mencantumkan pertanyaannya di kolom komentar dan akan nanti dijawab oleh para narasumber kita pada pagi hari ini. Baiklah, kita mulai obrolan Femina Live pada pagi hari ini bersama Bayangkari Nusa Tenggara Barat. Saya mau ke Ibu Nindya Astuti Iqbal dulu. Ibu Nindya. Ya Mbak Teni. Bu, saat ini kan pemerintah terfokus dan memberi perhatian tinggi nih kepada usaha-usaha kecil, mikro, kecil, dan menengah ya. Dan bagaimana pengembangannya juga. Lalu bagaimana Ibu Nindya dan pengurus daerah Bayangkari NTB menyikapi hal ini dan melihatnya sebagai peluang untuk mengembangkan potensi kewirausahaan di kalangan Bayangkari di NTB. Baik, terima kasih Mbak Teni atas waktu dan kesempatannya. Tapi boleh ya sebelumnya terlebih dahulu saya menyapa yang terhormat Ketua Umum Bayangkari Ibu Fitri Idam Aziz, Ibu Wakil Ketua Umum Bayangkari Ibu Tuti Gatot Edi, Ketua Seksi Ekonomi dan juga Ketua Urusan UMKM Pengurus Pusat Bayangkari, dan juga mohon izin saya menyapa CEO Prana Group Bapak Yuda Karto Hadi Projo dan Ibu Peti Fatima sebagai Editorial Director Prana Group. Dan juga seluruh Bayangkari dan yang menyaksikan Femina Live hari ini, terima kasih. Sungguh sebuah kehormatan bagi kami Bayangkari Nusa Tenggara Barat diberi kesempatan untuk hadir pada kegiatan Femina Live pada pagi hari ini. Terkait pertanyaan Mbak Teni tadi tentang bagaimana kami Bayangkari Nusa Tenggara Barat menyikapi perhatian tinggi pemerintah terhadap UMKM. Sebenarnya Mbak, ini tidak lepas dari peran serta dorongan dari Ibu Fitri Idam Aziz, Ketua Umum Bayangkari. Beliau membuka wawasan terhadap kami untuk menyadari bahwa UMKM memiliki peran strategis yang antara lain membangkitkan perekonomian bangsa, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Kemudian juga bisa untuk pemerataan tingkat ekonomi rakyat. Ini juga menyadarkan kami bahwa UMKM ada penyerapan tenaga kerja di dalamnya dan juga bisa menekan angka pengangguran. Bahkan Bayangkari, Mbak Teni, memasukkan urusan UMKM dalam struktur organisasi. Oleh karena itu, saya sebagai Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat menggunakan wawasan tersebut untuk mendorong semakin besarnya UMKM Bayangkari Nusa Tenggara Barat, kemudian insya Allah membangkitkan UMKM yang baru dan sehingga semakin banyak Bayangkari Nusa Tenggara Barat yang terjun dalam wirausaha. Begitu Mbak Teni. Apa saja sih potensi kewirausahaan yang sudah dikembangkan Ibu oleh Ibu Nindya dan pengurus daerah Bayangkari NTB? Dan bagaimana dukungan yang diberikan oleh pengurus daerah Bayangkari kepada pelaku UMKM di NTB ini, di kalangan Bayangkari NTB ini? Ya. Sebenarnya potensi kewirausahaan di Bayangkari Nusa Tenggara Barat ini sangat beragam, Mbak.
Di antaranya bergerak di berbagai sektor seperti agrobisnis, kuliner, fashion, kerajinan, dan sebagian besar mengangkat kearifan lokal daerah Nusa Tenggara Barat. Salah satu keragaman jenis UMKM Bayangkari di Nusa Tenggara Barat yaitu agrobisnis, karena Nusa Tenggara Barat sendiri itu sering disebut sebagai Bumi Gora. Jadi kalau kita hadir di NTB, selamat datang di Bumi Gora, yang artinya Gogorancah, maka karakter daerahnya itu adalah pertanian yang dapat mendukung ketahanan pangan. Salah satu UMKM Bayangkari Nusa Tenggara Barat yang bergerak dalam bidang agrobisnis itu boleh saya sampaikan ya Bu, ada Ibu Eli Mariana yang juga seorang sarjana pertanian. Beliau mengelola lahan pertanian seluas kurang lebih 5 hektar. Ya, ini profilnya beliau dengan nama usaha Chili Farm yang alhamdulillah sebagai salah satu juga penerima bantuan UMKM dari Bapak Pembina Utama dan Ketua Umum Bayangkari. Kemudian tadi pertanyaannya support dan dukungan saya sebagai Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat, antara lain saya berusaha untuk menggabungkan UMKM Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat dengan membuat grup WhatsApp yang saya sendiri ada di dalamnya, saya sendiri yang membuat grup tersebut. Karena bagi saya ini sebagai wadah untuk memfasilitasi interaksi langsung dengan mereka, bahkan saya bisa juga mengetahui kendala-kendalanya, dan di antara mereka bisa saling memberikan saran dan juga masukan, tentunya saling mengenal, bertukar pengalaman dalam membangun usaha mereka masing-masing, karena kita tahu bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Saya juga melakukan pembelian langsung Mbak terhadap dan menggunakan produk-produk hasil UMKM Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat. Saya juga memberi ruang promosi usaha produk mereka melalui medsos saya pribadi dan juga menyertakan dalam beberapa event sehingga semakin dikenal dan insya Allah semakin luas pasar UMKM Bayangkari Nusa Tenggara Barat. Begitu Mbak. Menarik sekali, ini para wirausaha di Bayangkari di NTB punya influencer andalan loh. Ya, nggak jauh-jauh, Ibu Kapolda sendiri yang menjadi influencer atau buzzer dari usaha-usaha UMKM Bayangkari di NTB. Keren sekali Ibu. Tadi Ibu bilang bentuk usaha atau jenis usaha itu beragam sekali ya Bu. Menarik sekali, ada dari agrobisnis, kuliner, dan tentu fashion yang dekat dengan perempuan ya, dengan wanita. Ada berapa sih Bu jumlah anggota Bayangkari yang melakukan bisnis UMKM ini yang terdaftar di kepengurusan Bayangkari daerah NTB Bu? Sebenarnya Mbak, saya mendengar dari seksi ekonomi pengurus daerah Bayangkari, Ibu Ketua Seksinya Ibu Eka Mawana, beliau menyampaikan sebenarnya ada sekitar 90-an Mbak, itu yang baru kami ketahui, tapi yang terdaftar di seksi ekonomi pengurus daerah Nusa Tenggara Barat ada sekitar 70 UMKM dengan berbagai ragam tadi usahanya. Dengan berbagai ragam usahanya ya. Ya, menarik juga. Lalu bagaimana Bayangkari daerah NTB ini mengembangkan kreativitas dan potensi kearifan lokal untuk pilihan produk andalan UMKM Bayangkari Bu, dan meningkatkan kualitasnya? Karena tadi saya dengar ada kuliner, lalu ada agrobisnis. Bagaimana kearifan lokal itu ada di dalam agrobisnis dan di kuliner? Kalau di fashion kita punya, nanti ada 2 narasumber yang akan bercerita mengenai kain, songket, dan bentuk-bentuk ya macam-macam. Tapi yang untuk kearifan lokal yang kayak seperti di agrobisnis, kemudian di kuliner, apa nih Bu kira-kira? Kalau agrobisnis memang tadi sudah saya sampaikan juga Mbak bahwa di Nusa Tenggara Barat ini kan Bumi Gora, Gogorancah, jadi saya rasa memang banyak sekali penduduk di Nusa Tenggara Barat yang masih bercocok tanam, sehingga itu juga mengangkat kearifan lokal seperti itu. Jadi sebenarnya salah satu fokus kami terhadap UMKM ini yang mengembangkan kearifan lokal sebenarnya, karena memang di Nusa Tenggara Barat erat sekali dengan pariwisata dan juga ya betul Mbak, pariwisata dan juga pertanian, karena lahannya yang masih luas di sini. Oh ya, betul sekali. Ini menarik untuk dijajaki juga ya Bu. Jadi mudah-mudahan makin banyak juga wirausaha Bayangkari yang terus
menggali kearifan lokal untuk bisnis mereka. Seperti ini ya Bu ya, Ibu Kurniati ini ya. Ya betul, ini salah satu UMKM kami yang bergerak di bidang kuliner. Makanannya enak, saya bisa bangga dengan beliau ini gitu, sudah dipesan di mana-mana gitu. Dan beliau juga saya mau bilang bahwa mengangkat kearifan lokal karena memang ada juga makanan yang khas dari daerah Nusa Tenggara Barat. Dari Nusa Tenggara Barat. Iya. Bagus. Jadi ini sudah ada banyak contoh dari Nusa Tenggara Barat yang terus didukung oleh Ibu Nindya dan pengurus daerah Bayangkari NTB untuk mengangkat kearifan lokal ini ya Bu ya. Bu, pertanyaan saya satu nih. Secara gambaran umum, apa tantangan yang dihadapi oleh Bayangkari Nusa Tenggara Barat dalam hal ini para wirausahanya dalam mengembangkan bisnis mereka? Apakah pada hal pemasaran, permodalan, atau dari sisi finansial, kreativitas atau pengembangan produk, apa yang Ibu lihat dalam gambaran umum tantangannya? Iya Mbak Teni, sebenarnya menurut saya pada umumnya itu ada beberapa tantangan yang dihadapi memang oleh wirausaha Bayangkari Nusa Tenggara Barat. Seperti misalnya kurangnya strategi pemasaran yang dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada permodalan karena membuat pengeluarannya menjadi lebih besar daripada penghasilannya. Harapan saya Mbak Teni dengan mengikuti Femina Live ini, UMKM Bayangkari NTB dapat semakin memperoleh tempat di pasar digital sehingga produk-produk UMKM semakin banyak beredar di masyarakat dan keberlangsungan usaha UMKM Bayangkari Nusa Tenggara Barat dapat semakin panjang. Insya Allah, ya. Nanti saya juga akan mengundang Ibu Nindya dan para pelaku wirausaha UMKM Bayangkari di Nusa Tenggara Barat untuk nanti bergabung di Facebook Group Bayangkari yang sudah kita bentuk. Nanti saya akan sampaikan ya Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu, untuk Ibu di sesi pertama ini. Menurut Ibu, apakah dengan adanya kegiatan webinar dan bazar online bersama Femina ini bisa ikut menunjang kegiatan UMKM Bayangkari di NTB? Iya. Menurut saya webinar dan bazar online bersama Femina ini sangat menunjang perkembangan dan kemajuan UMKM di Bayangkari Nusa Tenggara Barat khususnya ya Mbak. Karena itu tampil di Femina bagi saya salah satu majalah wanita tertua loh di Indonesia. Saya dari dulu sudah tahu tentang Femina gitu. Jadi memiliki banyak peminat serta menjangkau ke seluruh Indonesia. Jadi membuka kemungkinan mendapatkan pembeli baru, memperluas pasar, bahkan konsumen yang sudah pernah beli, insya Allah akan semakin percaya dan akan repeat order, membeli dan membeli lagi, begitu. Amin. Harapan kami dengan semua itu UMKM Bayangkari Nusa Tenggara Barat mampu bertahan dan berkembang, serta insya Allah semakin dikenal oleh konsumen di seluruh Indonesia, begitu insya Allah. Insya Allah dengan senang hati kita akan berkolaborasi ya Bu Nindya ya. Ini ada satu slide yang akan dipertunjukkan. Nah ini. Ya, ini salah satu kebanggaan saya juga Mbak Teni. Ini Bu Sri ini saya kenal sebenarnya sudah lama sekali. Jauh sebelum saya ada di Nusa Tenggara Barat sini. Dan beliau ini salah satu yang menyiapkan bahan baku untuk Bu Roro dan Bu Ana juga kadang-kadang. Jadi mereka alhamdulillah sering berkolaborasi. Dan ini saya support terhadap kolaborasi mereka ini, Bu. Menjadi silaturahmi yang baik juga di antara kami, insya Allah. Inilah senangnya ya, kita bisa berkumpul dan maksudnya berada dalam satu organisasi sehingga bisa saling bertukar pengalaman juga bahkan bertukar atau saling kolaborasi begitu ya Bu Nindya ya? Iya betul banget, bahkan saling menambah ide. Jadi nanti temannya buat ini, saya bikin yang lebih bagus, saya bikin yang model ini gitu. Menyenangkan Mbak Teni. Senang sekali. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam di sesi berikutnya karena ada juga sesi tanya jawab yang ini sudah datang pertanyaan banyak sekali buat Ibu Nindya. Tapi terima kasih untuk di sesi satu ini jelas sekali tadi para sahabat Femina dan juga wirausaha Bayangkari di seluruh Indonesia. Kita simak penjelasan beliau Ibu Nindya pada upaya-upaya kreatif untuk terus mengangkat
kearifan lokal dalam usaha-usaha atau bisnis UMKM di kalangan Bayangkari Nusa Tenggara Barat, dan bagaimana dukungan serta bantuan yang diberikan oleh pengurus daerah Bayangkari kepada pelaku UMKM yang saat ini berjumlah sekitar 70 yang sudah terdaftar, tapi secara keseluruhan ada sekitar 98 tadi saya catat, sehingga mereka juga bisa saling berkolaborasi, meningkatkan kualitas produk dan juga gaya atau tren dari kegiatan-kegiatan UMKM. Kita akan kembali nanti ke Ibu Nindya ya Bu ya. Saya akan kembali menyapa para audiens nih yang nonton webinar pada pagi hari ini. Makin banyak, makin beragam dari kota-kota di seluruh Indonesia. Ada dari Madura, ada dari Ketapang di Kalimantan Barat, ada di NTB sudah pasti semua hadir ya ini ya. Dari Pasuruan, Kulon Progo, Barito, Donggala di Sulawesi Tengah, dari Payakumbuh juga sudah hadir. Garut, Magelang, Nganjuk, Binjai, Serang, Sukabumi, Bulukumba, wah seru sekali ini, ramai sekali. Senang sekali bisa teman-teman semua sahabat Femina dan para wirausaha Bayangkari juga teman-teman Bayangkari bergabung di sini untuk kita saling menimba ilmu, berbagi pengalaman di acara webinar Bayangkari bersama Femina, wanita wirausaha. Baik, kita akan, saya ingatkan juga bahwa jangan lupa bila ada pertanyaan, segera ketik di kolom komentar untuk nanti kita berikan jawabannya di sesi tanya-jawab. Kita akan ngobrol sekarang dengan yang punya Roro of Lombok. Namanya cantik ya, Roro of Lombok. Namanya juga Ibu Roro Siti Artati Supyan Hadi. Ibu Roro, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Teni. Itu tasnya ya, itu bikin pengen sekali loh dari tadi saya lihat. Monggo Mbak. Iya, Ibu Roro, ketika memulai bisnis fashion berupa kerajinan tas tenun ya, yang pakai kain-kain tenun dari Lombok, dan kemudian ada juga yang saya lihat tuh bagus sekali ya di Instagramnya Ibu yang dikombinasikan dengan anyaman ketak ya, betul ya namanya khas Lombok. Peluang pasar apa yang bisa dilihat dan dipelajari sebelumnya ketika memulai usaha ini, mengingat ya kalau boleh jujur ini kan sudah banyak produk sejenis seperti ini di mana-mana Bu Roro. Iya. Sebelum saya menjawab, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina dan Ibu Ketua Pengurus Pusat Bayangkari, Ibu Wakil Ketua Umum dan Ibu Ketua Seksi Kebudayaan, serta Ibu Ketua Seksi UMKM Pengurus Pusat Bayangkari. Izin. Jadi sebelumnya, jadi banyak sekali keindahan di daerah kami. Salah satunya adalah kain tenun. Jadi di setiap kota dan kabupaten, Mbak, kami memiliki tenun yang berbeda. Pada tahun 2013, saya mengikuti suami dinas ke Lombok Timur. Di sana saya sering menemukan kain tenun yang tidak pernah saya temukan di daerah yang lainnya. Dan saat itu awalnya hanya untuk membuat baju saja, Mbak. Tapi untuk yang aksesoris, jadi kami belum menemukan untuk di wilayah kami. Jadi walaupun menurut kata Mbak sudah banyak produk yang serupa, tapi di daerah kami belum ada, Mbak Teni. Begitu. Oke. Lalu kemudian bagaimana proses mengembangkan kreativitas Ibu untuk kemudian digali bagaimana varian dan motif tenun Lombok ini untuk menghasilkan tas, dompet, aksesori fashion yang dibuat oleh Roro of Lombok? Pada awalnya kami hanya membuat dari bahan tenun saja, mungkin seperti yang kita lihat, seperti ini, Bu. Jadi kami awalnya membuatnya hanya bahan tenun. Jadi kami kombinasikan dengan seiring berjalannya waktu, bahwa ternyata di Lombok ini bukan hanya keindahan tenun saja, kami memiliki tanaman sejenis pohon pakis-pakisan. Jadi itu sebuah bahan baku untuk membuat
kerajinan tangan itu bisa seperti mangkuk atau piring. Nah, dari sini kami mencoba untuk mengkolaborasikan antara tenun dengan ketak. Jadilah seperti ini, Mbak Teni. Boleh diangkat sedikit, Bu, biar kelihatan di layar. Nah, ya. Oke. Itu jadi bawahnya ya. Iya, ini hanya seperti piring buah, Mbak Teni. Jadi kami kolaborasikan dengan berbahan tenun, jadinya cantik seperti ini. Itu yang mendesain siapa? Ibu sendiri? Iya, saya sendiri yang mendesain, mulai dari pemilihan warna, corak, dan jenis tenun yang saya pakai, saya menentukan sendiri. Setiap minggu atau setiap bulan menghasilkan berapa tas? Jadi untuk ketak, karena memang prosesnya itu agak lama, Mbak Teni, apalagi dia pasti ada motif ya. Jadi apalagi kalau kita motifnya itu request minta yang motif yang seperti ini, itu mungkin memakan waktu agak lama. Untuk proses ketaknya sendiri bisa jadi 3 mingguan, Mbak Teni. Dan untuk proses tenunnya juga termasuk lama, karena proses tenunnya ini handmade, itu bisa 1 bulan, Mbak Teni, begitu, Mbak. Oh, jadi untuk pembuatan satu tas itu tidak sebentar ya berarti ya? Iya, Mbak. Benar. Harganya berapa, Bu? Range harganya? Kisaran berapa sampai berapa? Ibu menjual tas-tas dan dompet atau aksesori fashion dari Roro of Lombok ini? Ya, untuk kisaran harga kami sekitar yang 100.000 pun ada, Mbak Teni. Jadi tergantung bahan dan model. Itu 100.000 sampai dengan 1,2. Itu tas yang paling mahal ya? 1,2 ya? Iya. Nah. Sudah dipasarkan kemana saja ini, Bu Roro? Apakah sudah ke luar Lombok, sampai ke Jakarta atau Pulau Jawa, atau bahkan mungkin sampai ke luar negeri? Ya, kalau untuk pemasaran saya rasa udah seluruh Indonesia ya menggunakan tas saya. Kenapa saya percaya diri, Mbak Teni? Karena tas saya ini sebelum Corona itu tersedia di Terminal 3 di Bandara Suta. Itu keberangkatan internasional, di sana ada 3 gerai saat itu, terus di Sarinah Mall, terus di pusat oleh-oleh terbesar di Lombok Sasaku, terus ada juga di toko oleh-oleh Kencana di My Indonesia di Bandara International Airport, dan di Balikria Dekranasda Provinsi NTB juga barang kami ada di sana. Nah, kalau untuk ekspor, barang kami selalu dibawa oleh teman-teman yang kebetulan sering bepergian ke luar negeri untuk memberikan oleh-oleh, itu ke Amerika, Jerman, Kanada, Darwin, Australia, dan Malaysia, Mbak Teni. Waduh, sudah tersebar kemana-mana ya ternyata tas Roro of Lombok ini. Terima kasih. Hebat sekali. Dan bagaimana, kalau tadi Ibu bilang udah ada di toko A, B, C, D gitu ya, dan sekarang bagaimana di masa pandemi? Apakah ada pemasaran online yang dilakukan melalui media sosial dan toko online misalnya e-commerce? Iya, jadi perlu saya cerita sedikit. Saya pernah mengikuti pelatihan untuk penjualan online, itu juga diadakan oleh Femina. Saat itu saya masuk di One Wear Femina, Mbak Tenik. Nah, terus apalagi sekarang saya tergabung di Bayangkari, kami juga mendapatkan pengetahuan seperti kemarin juga tentang legalitas. Terus barang-barang yang kami jual juga diterima dengan masyarakat juga, Mbak Teni. Senang sekali Ibu Roro sudah mengambil manfaat dari kelas-kelas atau pendidikan yang kita lakukan di kelas wanita wirausaha Femina ya. Aduh, ini Mbak Peti kalau dengar pasti senang sekali ini. Oke, jadi sampai sejauh ini dengan pemasaran digital selama pandemi, bagaimana hasilnya? Apakah sudah pasti tentu ada penurunan dari sebelum pandemi, tapi apakah ini masih terus bisa diandalkan atau Ibu harus memikirkan hal yang lain mungkin? Sangat membantu, Mbak Tenik. Penjualan online kami, apalagi kemarin kami mengikuti bazar Femina bersama Bayangkari yang terselenggara kemarin itu. Jadi penjualan kami
semua yang kami upload itu ludes, Mbak Tenik. Terus kami juga menerima beberapa pesanan dari konsumen setelah kegiatan itu, Mbak Tenik. Oke, jadi sudah makin lebar ya pasarnya ya dengan antara lain dengan mengikuti bazar online kemarin bersama Femina ya. Baik, apa tantangan atau kendala terbesar yang dihadapi sekarang ini, Bu Roro? Tantangan dan kendala saya ini kan selalu pengen belajar Mbak Teknik untuk menghasilkan ide kreatif dan mampu bersaing dengan usaha yang lain, dan pastinya pengen mengembangkan usaha, Mbak. Oke, jadi keinginan untuk belajar itu terus ada ya. Semoga ini bisa dilakukan nanti dengan mengikuti kelas-kelas di Wanita Wirausaha Femina. Oke, Bu Roro, nanti kita akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya akan ke Ibu Ana, tapi saya juga akan kembali mengingatkan kepada sahabat Femina dan Wanita Wirausaha Bayangkari, juga teman-teman Bayangkari, untuk mengetik atau mencantumkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan dijawab oleh para narasumber. Monggo silakan, mumpung kita sedang berbagi nih pengalaman dengan para wirausaha Bayangkari di Nusa Tenggara Barat, pasti banyak sekali yang ingin diketahui ya. Oke, kita akan menuju kepada Ibu Sri Mila Hardiana Lalu Rahman dengan sapaan akrab Ibu Ana, dan ini bisnisnya namanya juga sama, Ana Tenun Sukarara. Bu Ana. Hai Bu Ana. Suaranya nggak kedengeran. Suaranya bisa diperjelas atau diperkeras? Oke, ya. Mbak Teni. Iya. Jelas. Selamat pagi dari Jakarta. Semoga sehat ya Bu. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat, Mbak Teni. Alhamdulillah. Itu kain-kain yang di belakang itu boleh buat saya satu? Bercanda. Baik, Bu, ini memproduksi kain-kain tenun gini ya dari Lombok ini tentu bukan perkara sulit buat Bu Ana yang sudah ada, maksudnya sudah hidup di dalam tradisi tenun ya di Lombok. Tapi bagaimana awal mula terpikir untuk kemudian menjadikannya sebagai bisnis untuk Ibu? Di sini awal mula saya memulai bisnis ini tahun 2014. Waktu itu sesama Bayangkari ada yang pesan tenun rangrang. Nah, tenun rangrang ini dulu lagi hits banget. Dan kebetulan di daerah saya adalah sentra kerajinan tenun. Jadi saya gampang untuk mencari penenun. Nah, setelah itu saya proses pembuatan dari awal tenun sampai jadi tenun rangrang, saya posting di sosial media, dan wah, tanggapan orang begitu bagus, dan dari sana saya berpikir bagaimana untuk memulai bisnis ini, dan dengan modal foto dan posting, saya di sana mendapatkan respon yang begitu baik, dan saya mendapat pelanggan serta reseller. Pada saat itu saya meningkatkan tenun ini dari tenun rangrang menjadi songket juga, terus seperti ini saya buat seperti ini, ada songket, terus kita buat juga sapu, kita buat itu sapu. apa itu Bu? Itu apa, selendang ya? Bukan? Untuk dipakai di kepala. Oh, ikat kepala. Oke. Iya, baik. Setelah itu dengan modal foto itu saya selalu eksis di media sosial dan semakin dikenal, terus mendapatkan pelanggan, dan hasil dari penjualan tersebut saya gunakan untuk membeli barang. Yang awalnya dulu saya meminjam barang di pengepul, dan akhirnya saya bisa membeli barang sedikit demi sedikit. Setelah itu saya lebih banyak ikut organisasi untuk memperluas jaringan. Terus
ikut event-event besar seperti Putri Mandalika, Taruna Dedare di Lombok Tengah, Mbak. Nah, alhamdulillah 2018 saya sudah mempunyai galeri sendiri dan penenun saya sudah lebih dari 50 orang. Wow, penenun sudah lebih dari 50 orang yang bekerja sama dengan Bu Ana ya. Oh, oke. Bu, ini bisnis tenun Ibu ini, Ana Tenun Sukarara ini kan sudah cukup lama ya, sudah sekitar 6 tahun ya, dari 2014 ya. Iya. Apa trik-trik Ibu bisa bertahan dalam bisnis wastra yang padat pesaing ini, Bu? Apakah Ibu membuat motif-motif baru atau mungkin harga kainnya yang dipikirkan supaya bisa kompetitif atau bagaimana? Siap, Mbak Deni. Di sini saya tentunya sangat memegang kepercayaan pelanggan. Waktu saya amanah, dan yang pertama kualitas barang juga saya produksi tidak lain daripada yang lain, dan desain warna juga tentunya sangat menarik, Mbak Deni, dan mengikuti tren yang seperti sekarang ini. Iya, jadi Ibu terus melihat tren ya, dan juga warna, bagaimana kesukaan juga para konsumen dan calon konsumen, begitu ya. Iya, kalau dari pengamatan Ibu sebagai pemilik bisnis ini dan melihat bagaimana konsumen membeli kain-kain atau wastra dari Ana Tenun Sukarara ini, sebetulnya tabiat konsumen itu seperti apa sih, Bu? Kalau mereka beli kain itu seperti apa sih? Kan biasanya harus datang, dipegang atau dicoba kalau baju. Ya, sekarang di dalam masa pandemi seperti ini kayak bagaimana, Bu? Oh ya, biasanya kan kita penjual menemukan banyak karakter pembeli. Ada yang sangat teliti sekali mencari tenun, ada yang banyak tawar-menawarnya, ada juga yang sedikit dijelaskan lalu deal. Nah, ini dia yang tempat serunya, Mbak Deni, waktu kita menawarkan barang dan langsung deal. Ini waduh, rezeki nomplok banget buat saya. Itu termasuk juga kalau pembelian lewat online ya? Tawar-menawar itu ya, tetap ada ya? Oh iya, tetap ada, Mbak Deni. Walaupun online. Tetap ada. Harga berapa sih, Bu, yang dipatok untuk kain-kain Ibu ini? Oh ya, setiap benang berbeda, Bu Teni, jadi harga songket juga berbeda, berkisar antara 850.000 sampai 5 juta rupiah. Di sini ada yang benang rayon, di situ harganya 850 sampai 1.300.000. Ada yang benang alam seperti di belakang saya. Benang alam. Ini dari tumbuh-tumbuhan semuanya. Ini harganya berkisar 1.500.000 sampai 3.750.000. Ada juga yang dari kelas sutra, ini berkisar harganya 5 juta rupiah. Oh, oke. Jadi harganya pun sangat bervariasi, tergantung juga bahan baku yang dipakai ya. Betul, Mbak Teni. Bu Ana, kalau saya boleh tahu nih ya, pertanyaan terakhir buat Bu Ana. Sebetulnya apa hal yang paling dibutuhkan oleh Bu Ana dan bisnis Ibu saat ini? Apakah bimbingan dalam hal pengembangan produksi, atau mungkin tentang tren fashion, atau permodalan? Apa yang dibutuhkan Ibu untuk saat ini? Kalau untuk saat ini, saya lebih fokus ke eksis di media sosial, Mbak. Ah, menarik. Oke. Dan saya juga di sini membuat dari songket, membuat baju, desain baju, tas, dan lain-lain. Tapi saya bersifat VO aja. Oke. Baik, menarik sekali ya apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Ana dengan bisnisnya Ana Tenun Sukarara. Bagaimana Bu Ana terus meningkatkan kreativitas dalam mengangkat kearifan lokal, dalam ini potensi budaya lokal, dalam hal kain atau wastra songket dari Nusa Tenggara Barat yang tadi bisa Anda lihat semua begitu indahnya, dan bagaimana tadi Bu Ana dari yang mengumpulkan saja dari apa istilahnya beliau pengepul gitu, sekarang sudah memiliki 50 orang lebih penenun yang bekerja sama bersama Ibu Ana dalam mengembangkan
produk kain tenun Ana Tenun Sukarara. Nanti kita akan kembali ke Bu Ana dalam sesi tanya jawab. Kita banyak belajar sekali nih dari Ibu Roro dan Ibu Ana. Oke, kita akan ke sesi tanya jawab nih ya, tapi saya masih harus menyapa dulu, banyak sekali ini. Ada dari Payakumbuh dan dari macam-macam daerah, dari Lobar di Nusa Tenggara Barat, ya betul, ada dari Kulon Progo, ada dari Pasuruan. Wah, menarik sekali. Baik, kita akan ke sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang datang, masih kita terbuka kesempatan untuk bertanya. Silahkan ketik di kolom komentar dan nanti akan dikumpulkan oleh tim Femina Live. Ada Mbak Isyana sebagai produser yang nanti, dan juga ada Arifah sebagai co-produser yang nanti akan mengumpulkan pertanyaannya yang kita akan jawab sama-sama ya. Baik, ini ada pertanyaan dulu untuk Ibu Nindya. Ibu Nindya, ini dari Ibu Lili Purnomo, tapi tidak ada lokasinya ya di mana. Tapi ini ada pertanyaannya. Saya wirausaha donat frozen. Mohon izin bertanya kepada Bu Nindya, untuk saya yang sedang merintis usaha, adakah kiat khusus mempromosikan usaha agar bisa berkembang? Dan bagaimana kiat promosi yang tepat di media sosial berdasar pengalaman Ibu membimbing anggota Bayangkari di NTB? Monggo silakan Bu Nindya, ini pertanyaannya. Silakan dibuka dulu mic-nya. Belum terbuka mic-nya. Oke, baik, saya ulangi dulu pertanyaan. Oh iya, sudah. Monggo silakan ya. Bu Nindya. Mohon maaf. Baik, tadi Bu Lili yang tanya ya Mbak ya? Iya, Ibu Lili Purnomo, betul. Ya, kalau saran mungkin dari saya, mungkin dengan banyaknya donat juga nggak cuma satu mungkin ya Mbak. Jadi ada diferensiasi dengan donat-donat yang lain, mungkin seperti itu. Apa keunggulannya donat yang Ibu buat dibandingkan dengan donat-donat yang lain begitu. Misalnya donat mungkin isi apa atau apa yang tidak ada di pasaran lainnya. Kemudian juga mungkin secara digital, memang saat pandemi ini memang pemasaran secara digital ini memang lebih efektif ya Mbak, dibandingkan sebelum pandemi kan bisa pergi langsung, beli langsung, tapi sekarang lebih banyak online. Jadi mungkin bisa ikut seperti Grab atau yang seperti GoFood yang seperti itu. Oh ya, betul. Jadi ya mungkin bisa membantu juga. Terus kemudian juga jangan lupa Bu, izinnya juga diurus gitu. Jadi legalitas. Ya, betul sekali. Iya, betul. Mungkin itu sedikit saran saya, Mbak. Oke, itu saya setuju sekali sih. Legalitas usaha itu penting sekali ya, karena itu betul juga akan melancarkan usaha-usaha kita ya, Bu Nindya ya. Iya, betul. Karena trust konsumen kepada kita kan, kalau kita melihat sesuatu yang sudah legal itu kan lebih percaya, begitu. Iya, betul sekali. Jadi tips untuk Ibu Lili dan juga untuk sahabat Femina ya, dan juga wirausaha Bayangkari atau anggota Bayangkari yang akan memulai atau sedang memulai bisnisnya, jangan lupa tadi pesan Bu Nindya untuk segera mengurus legalitas usahanya, karena itu penting sekali dan kami juga sangat sarankan itu supaya kita jalannya lebih lancar, lebih aman juga, dan itu mendapat kepercayaan dari konsumen. Baik, itu pertanyaan berikutnya untuk Ibu Ana. Ini Ibu Ana, ada pertanyaan dari Ibu Heni Oktaria dari pengurus daerah Bayangkari, Sumatera Selatan. Bu, ini pertanyaannya terus terang saya menarik sekali untuk saya bacakan. Di zaman yang sudah canggih seperti ini, sudah ada mesin pembuat tenun dan songket yang produksinya lebih cepat. Kenapa Bu Ana masih menggunakan cara tradisional yang membutuhkan waktu lama? Ya, di sini karena menenun itu adalah warisan turun-temurun, jadi kita di Sukarara ini tetap menggunakan kain tradisional dan tetap memproduksi kain itu dengan menggunakan alat-alat tradisional tersebut, Ibu. Seperti itu. Baik, itu. Jadi memang
justru seperti yang kita sudah sampaikan sama-sama tadi ya, justru kearifan lokal dan budaya lokal yang akan diangkat atau sangat diangkat oleh Bayangkari Nusa Tenggara Barat ini yang menjadi andalan atau menjadi poin yang utama dari bisnis-bisnis yang dilakukan di Bayangkari Nusa Tenggara Barat, bukan begitu ya? Lalu ini ada pertanyaan kemudian dari Ibu Ika Listiarini. Ini dari pertanyaan dari Facebook yang masuk untuk Ibu Roro. Ibu Ika ini dari pengurus cabang Bayangkari Purworejo. Ibu Bu Roro, untuk menyelesaikan karya-karya handmade ini yang tadi tas, dompet, dan perangkat fashion yang lainnya, apakah Ibu kerjakan sendiri dan ada tenaga kerja yang bersama Ibu? Dan pertanyaan berikutnya, mohon maaf, apakah ongkos tenaga kerjanya dihitung per proyek tas atau gaji bulanan? Mana yang lebih efektif menurut Ibu? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk produk saya itu memiliki 9 tenaga kerja, Mbak Teni. Jadi kami dalam hal pembayaran itu sistemnya hanya pada saat kalau seumpama kami memesan bahan baku ketak, jadi kami hanya membeli bahan ketak gitu. Jadi kalau seumpama kami juga memesan bahan tenun, kami juga hanya membayar pada saat berbahan tenun gitu. Jadi kami juga mengajak kerjasama Bayangkari penenun dan Bayangkari pengrajin ketak, Mbak Teni. Oke, jadi itu kolaborasi ya bersama. Lalu tadi untuk menyangkut pertanyaan apakah itu dibayar per proyek tas atau gaji bulanan? Untuk yang staff pasti juga ada gaji bulanan ya? Ya, untuk semakin membuat mereka semangat, kami jadi membayarnya itu dengan proyek tas saja, Mbak Teni. Project base jadinya ya, per proyek ya? Ya, okay, jadi semakin banyak dia selesaikan tasnya, jadi semakin banyak dia dapatkan gajinya, Mbak Teni. Dia mendapatkan honornya gitu ya. Itu menarik sekali karena ini juga untuk memompa semangat para perajin yang mengerjakan tas-tas dan dompet ini supaya makin banyak berkreasi ya dan terus ya continuity, tidak berhenti gitu ya Ibu Roro ya. Benar Mbak. Iya, menarik ini. Semoga terjawab tadi pertanyaan untuk Ibu Roro. Lalu ada pertanyaan lagi dari Mbak Tata Korena. Ini dari pertanyaan di Facebook untuk Bu Ana. Waktu merintis usaha tenun itu kendala apa yang dihadapi ketika merintis awal mula? Kendala apa saja yang dihadapi dan apa solusi dari Bu Ana waktu itu? Terima kasih. Pada awal mula merintis karir ini, saya kendala hanya di modal saja, Bu. Itu saja. Dan pada waktu itu belum ada sama sekali yang berjualan di daerah saya melalui online. Dari itu saya memposting dan menjual barang saya di online. Dan begitu laris manis, Mbak. Oke, baik. Saya sebetulnya punya satu pertanyaan ini yang mengusik saya ini ya. Untuk Ibu Nindya nih. Bu Nindya, bagaimana Ibu dan pengurus daerah Bayangkari Nusa Tenggara Barat ini menyarankan atau memberi masukan kepada pelaku-pelaku bisnis seperti Bu Roro, Bu Ana, tadi Bu Eli, lalu ada Ibu Sri gitu ya, yang tentu juga untuk mereka mengembangkan potensi dari kualitas dari produk mereka, baik dalam bentuk styling atau gaya ya, karena tren fashion kan berubah terus juga, dan juga bagaimana kemudian melihat dari cara pandang konsumen atau selera konsumen, Bu. Tolong dibuka mic-nya. Ya. Sambun, sudah? Ya? Sudah, Pak? Ya. Oke, mohon maaf ini mic-nya bolak-balik. Baik, menurut
pandangan saya Mbak, bahwa kami percaya kualitas produk itu kan ditentukan mungkin beberapa faktor, diantaranya pasar pelanggan atau konsumen yang sebagai pengguna produknya. Kemudian proses produksinya sesuai standar gitu ya Mbak, terus kemudian desain atau packaging produknya gitu. Jadi mungkin salah satunya untuk dalam mengembangkan kreativitas dan meningkatkan kualitas ini, mungkin kalau saya bisa juga memberikan saran, mengikuti beberapa kegiatan yang bermanfaat seperti misalnya webinar yang juga kemarin dilaksanakan oleh Femina, baik itu juga dari internal kami sendiri, Bayangkari di pengurus pusat. Terus kemudian tentunya secara hukum itu tadi mengurus legalitasnya Mbak, itu penting banget, karena kan dengan kepastian hukum itu, dengan adanya legalitas usaha itu kan akan ada kepastian hukum atas tempat usahanya, kemudian bisa mendapatkan pendampingan dari banyak pihak mungkin juga, atau mendapatkan kemudahan dalam mengakses permodalan, terus juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produknya, seperti itu Mbak. Oke, ya jadi memang nggak boleh lengah dan juga tidak boleh lelah ya Bu ya, lelah dan lengah untuk terus kita berupaya dengan siasat-siasat kreatif dan juga tentu dengan yang strategis ya, untuk kita mengembangkan terus usaha-usaha UKM di Bayangkari di NTB ini ya Bu ya. Ya, karena ini menarik sekali karena tadi ada dari agrobisnis, kuliner, fashion, dan tentu juga mungkin dari sisi pariwisatanya juga untuk dikembangkan di Lombok dan sekitarnya. Oke, ini ada satu pertanyaan menarik untuk dua ibu yang menjadi pelaku UMKM, untuk Ibu Roro dan Ibu Ana. Nanti dijawab bergantian, mungkin saya sampaikan dulu pertanyaannya. Ini dari Ibu Yustikan dari Bayangkari di daerah Bengkulu. Bagaimana Bu Roro dan Bu Ana mengukur kepuasan konsumen? Ini pertanyaan menarik sekali. Bagaimana Bu Roro dan Bu Ana mengukur kepuasan konsumen? Mungkin Bu Roro dulu yang menjawab. Iya, cara saya untuk mengukur kepuasan konsumen adalah pasti mereka tidak akan sekali saja untuk memesan. Pasti akan membeli lagi dan menanyakan ada produk apa lagi nih Mbak Roro, ada model apa lagi, atau keluaran baru Roro of Lombok apa lagi nih. Nah, saya rasa seperti itu Mbak Teni. Mereka akan memesan dan memesan lagi. Oke, kalau dari Bu Ana apa ini? Bagaimana Bu Ana mengukur kepuasan konsumen? Siap, sama Mbak. Sama ya. Jadi memang ya. Silakan. Jadi di sini seperti itu, apalagi yang belanja online biasanya pesan satu produk dulu, nanti setelah melihat kerapian dan warna yang cantik, mereka akan terus pesan dan pesan lagi. Mereka akan menjadi pelanggan tetap di Anak Tenun Sukarara. Sampai di ya Mbak Teni? Iya. Jadi sampai di waktu di tahun 2019, alhamdulillah Anak Tenun Sukarara dipercaya menjadi model yang digunakan menjadi songketnya menjadi model di Putri Indonesia tahun 2019. Oh, menarik sekali. Jadi menjadi official ya, kain official dari pemilihan Putri Indonesia. Betul. Baik, jadi sahabat Femina dan juga para wirausaha Bayangkari, teman-teman Bayangkari, tadi ketika datang pertanyaan bagaimana mengukur kepuasan konsumen, Bu Ana dan Bu Roro sepakat bahwa repeat order. Jadi order yang datang kembali atau pesanan yang datang kembali itu menunjukkan bahwa konsumen puas dan ingin memiliki lagi produk-produk dari Roro of Lombok dan juga Anak Tenun Sukarara. Pertanyaan terakhir mungkin juga untuk kedua ibu, ini dari Ibu Eti Purbasari.
Tadi sih sebetulnya sudah dijelaskan sudah di mana saja barang-barang atau produk dari Roro of Lombok dan Ana Tenun Sukarara ini ada di mana. Tapi ini Ibu Eti mau bertanya, apakah Bu Roro dan Bu Ana berencana membuka cabang produksi di luar Nusa Tenggara Barat? Bu Roro dulu kali. Terima kasih. Jadi untuk saat ini mungkin tidak, Mbak Teni, karena saya memaksimalkan untuk penjualan online dan untuk di penjualan yang lokal dulu, Mbak. Karena saya berpikir bahwa pada saat saya penjualan di sini saja sudah bisa kemana-mana, Mbak Teni. Jadi belum terpikir untuk membuka usaha di luar daerah. Terima kasih. Jadi fokus dulu ya, dipusatkan dulu di Lombok, ya, fokus pada pengembangan dan penguatan dari produk Roro of Lombok. Kalau Bu Ana bagaimana, Bu? Kalau saya di sini saya ada usahanya di dalam dusun. Jadi kalau ada tamu yang datang selalu bilang, masa sih ini Ana Tenun Sukarara di dalam dusun ini. Dan kedepannya saya ingin membeli tanah dulu di luar, dan untuk di luar kota masih belum terpikirkan sampai saat ini. Lagi-lagi sama dengan Bu Roro bahwa fokus dulu ya, fokus dulu di Lombok untuk penguatan kualitas dan varian produknya ya Bu ya. Baik, sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan, namun waktu juga yang harus membuat kita menyelesaikan sesi webinar pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri acara ini, saya mohon perkenan kepada Ibu Nindya Iqbal untuk kami di Femina menyampaikan undangan kepada seluruh anggota Bayangkari yang melakukan bisnis UMKM, jadi para wirausaha Bayangkari untuk bergabung di Facebook grup Wirausaha Bayangkari yang sudah kami siapkan, ada di dalam Facebook page Facebook page Wanita Wirausaha Femina. Jadi monggo bergabung, silakan bergabung di Facebook grup Wirausaha Bayangkari yang sudah kami siapkan, ada di dalam Facebook page Wanita Wirausaha Femina. Jadi silakan para wirausaha Bayangkari untuk menjadi teman dulu, menjadi teman di Facebook page Wanita Wirausaha Femina yang kemudian akan kami undang untuk bergabung di menjadi anggota Facebook grup Wirausaha Bayangkari yang akan kami secara berkala nanti akan kami berikan konten-konten dan juga menjadi ajang komunikasi dan sharing untuk sesama wirausaha Bayangkari di seluruh Indonesia yang difasilitasi oleh Femina. Baik, sebelum kita benar-benar sampai di penghujung acara, saya mohon kesediaan, mohon izin kepada Ibu Nindya, Ketua Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Barat untuk menyampaikan pesan kepada para anggota Bayangkari dan sahabat Femina di seluruh Indonesia. Silakan Bu Nindya. Terima kasih Mbak Teni, insya Allah kami siap bergabung, terima kasih informasinya. Ada beberapa pesan Mbak dan saran yang mungkin bisa saya sampaikan saat ini, antara lain dengan tantangan yang masih ada, pesan saya semangat, jangan sampai kendor, pokoknya jangan kasih kendor. Terus kemudian teruslah berinovasi, cepat beradaptasi pada perubahan strategi pemasaran dan juga selera pasar. Saya yakin dengan semangat yang kuat dan pantang menyerah, tantangan apapun insya Allah tentu dapat dihadapi. Kepada seluruh anggota Bayangkari, khususnya di Nusa Tenggara Barat maupun di seluruh Indonesia, saya yakin bahwa banyak di antara Bayangkari yang memiliki hobi atau kemampuan yang bisa menjadi modal dasar dan peluang untuk membuka usaha. Jadi insya Allah jangan ragu untuk memulai, perbanyak wawasan tentang cara berwirausaha mungkin dengan banyak belajar dari pengalaman orang, pengalaman yang sudah terjadi kemarin, dan juga mengikuti webinar-webinar untuk menambah wawasan. Dan tak bosan-bosannya saya berpesan untuk mengurus izin atau legalitas produk UMKM-nya sebelum mulai memasarkan produk sebagai salah satu bentuk taat hukum. Dan yang sangat penting Mbak Teni, jangan lupa berdoa, memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Amin. Pesan yang sangat kuat dan sangat relevan dari Ibu Nindya.
jangan kasih kendor, jangan lupa untuk selalu berusaha, dan juga jangan patah semangat dan terus berdoa. Baik, terima kasih kepada para narasumber hari ini, Ibu Nindya M. Iqbal, Ketua Bayangkari Pengurus Daerah Nusa Tenggara Barat, yang sudah banyak memberikan arahan, paparan mengenai kegiatan wanita wirausaha Bayangkari di Nusa Tenggara Barat. Ibu Roro Supian Hadi, pemilik Roro of Lombok, dan Ibu Ana Lalu Rahman, pemilik Ana Tenun Sukarara, yang sudah memberikan informasi dan juga berbagi pengalaman serta tips trik dari mereka berdua untuk membangun bisnisnya, dan semoga itu berguna untuk kita semua. Semoga informasi dan sharing pengalaman wirausaha Bayangkari Nusa Tenggara Barat ini dapat memberikan tambahan wawasan yang baru, fresh, dan juga relevan pada saat ini kepada para sahabat Femina dan juga wirausaha Bayangkari di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara pada pagi hari ini. Video rekaman dari Femina Live pada pagi hari ini disimpan di Facebook page Femina Media. Jadi yang tidak sempat menonton bisa kemudian menonton di kemudian hari. Silakan dapatkan di kanal tersebut, cari keywordnya, dan pasti akan dapatkan video-videonya komplit dari awal, dan kemudian memanfaatkannya sebagai pembelajaran kewirausahaan wanita. Baik, saya Tenik Hartono undur diri. Tuntas sudah webinar pada hari ini, dan kita bersama-sama Bayangkari akan berjumpa pada kesempatan yang lain, pada kesempatan mendatang. Ayo kita terus berusaha menggerakkan ekonomi negara tercinta kita Indonesia sambil terus menjaga kesehatan. Salam dan selamat pagi dari Jakarta.